mohon feedback-nya di kolom komentar supaya kita mulai sesi live kita pada pertemuan kali ini. Ya, baik, sudah jelas. Terima kasih. Ya, baik, langsung saja kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman, kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang atas segala nikmat dan taufiknya Allah masih memberikan kepada kita nikmat berupa memeluk agama Islam. Tentunya ini adalah nikmat terbesar yang patut kita syukuri. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan untuk mengikuti sesi live kita pada pertemuan kali ini. Ya, pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai PowerPoint ya teman-teman, dan di bulan ini, di bulan Februari kita akan fokuskan pada materi Inkscape. Dan untuk materi kita pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar membuat ilustrasi yang mana nantinya akan kita manfaatkan untuk kepentingan dakwah ya teman-teman. Dan ini juga salah satu peluang emas buat teman-teman yang ingin mendapatkan pahala jariah dengan berdakwah di media sosial melalui karya ataupun visual. Karena berdakwah itu tidak harus dengan ceramah ya teman-teman. Kita juga bisa memanfaatkan skill desain teman-teman untuk berdakwah di media sosial. Namun yang harus kita perhatikan adalah apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita share, sepantasnya kita ilmui terlebih dahulu. Misalnya sebelum kita share, kita timbang-timbang terlebih dahulu apakah yang kita share tersebut sudah benar, apakah ada landasannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, mengapa? Agar kita tidak masuk pada ancaman firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Isra yang mana Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Yang mana Allah berfirman, janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, baik, sebelumnya teman-teman perkenalkan, saya Khairul April Harahap yang teman-teman bisa panggil Khairul. Nantinya saya akan memandu teman-teman dalam membuat ilustrasi seperti contoh ini ya teman-teman. Dan di sini saya asumsikan teman-teman semuanya masih pemula ya teman-teman, masih awam. Maka nantinya saya akan jelaskan secara pelan-pelan. Nah, buat teman-teman yang sudah punya basic di desain atau sudah pernah belajar mengenai Inkscape, mohon bersabar ya teman-teman agar teman-teman kita yang masih pemula, yang masih awam bisa mengikuti sesi live kita pada pertemuan kali ini. Ya. Kemudian sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator, teman-teman kami sarankan untuk menggunakan mouse ya teman-teman, dan menggunakan dua device yang mana nantinya kita akan gunakan satu untuk menyimak materi dan yang satunya kita gunakan untuk praktek membuat ilustrasi. Ya, dan perlu teman-teman ketahui bahwasannya aplikasi Inkscape merupakan aplikasi perangkat lunak berbasis vektor. Nah, ini juga sama halnya seperti yang ada pada Corel Draw ya teman-teman, atau juga Illustrator. Namun teman-teman bisa mendapatkan Inkscape secara free atau gratis tanpa harus berlangganan atau juga harus berbayar. Nah, ini juga salah satu solusi buat teman-teman yang belum sanggup untuk membeli software semisal ColorDraw atau juga Illustrator. Baik, sekarang kita buka aplikasi Inkscape-nya. Silahkan teman-teman buka aplikasi Inkscape-nya. Di sini saya sudah masuk pada aplikasinya, silahkan teman-teman buka. Ya, baik. Kalau sudah, kita perkenalan dulu ya teman-teman mengenai interface atau tampilan layar dari aplikasi Inkscape.
Nah, secara default tampilannya seperti ini ya teman-teman. Di sebelah kanan pada bagian ini kita sebut sebagai comments bar. Adapun yang ini adalah snap. Fungsinya adalah untuk daya magnet yang nantinya sangat penting, sangat kita butuhkan ketika dalam proses pengerjaan desain kita. Kemudian di bagian atas di sini terdapat beberapa menu. Ya, ada menu file, kemudian edit, view, layer, object, path, text, dan seterusnya. Kemudian di bagian kiri, pada bagian ini adalah tools utama dari Inkscape. Teman-teman bisa menyebutnya tools bar atau juga drawing and editing tools. Ya, kemudian pada bagian bawah di sini terdapat beberapa pilihan warna yang bisa teman-teman manfaatkan dalam proses pengerjaan desain teman-teman nantinya. Kita juga bisa menggesernya untuk mencari warna yang kita butuhkan. Ya, di sini ada banyak pilihan warna. Teman-teman bisa menyebutnya tab warna atau juga palette warna. Kemudian kita beralih pada area tengah ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat pada bagian kotak persegi panjang ini kita sebut sebagai kanvas. Atau teman-teman juga bisa menyebutnya halaman dokumen ya teman-teman. Dan ini kita gunakan untuk tempat pengukuran dari poster yang akan kita buat. Ya, sebenarnya teman-teman juga bisa mendesain pada area luar dokumen, namun di beberapa kondisi kita akan sangat membutuhkan kanvas yang ada pada area tengahnya teman-teman untuk mengukur poster yang akan kita gunakan. Baik, kemudian sedikit teman-teman tips bagaimana cara melakukan scrolling pada area kanvas. Karena ini nantinya akan sering kita gunakan ya teman-teman. Untuk melakukan scrolling, teman-teman bisa menggunakan tombol kombinasi. Nah, jika dirasa penting silahkan teman-teman catat. Bagaimana cara melakukannya? Teman-teman bisa tekan kontrol pada keyboard, kemudian kombinasikan dengan arah-arah yang ada pada keyboard, atau kita sebut roll. Misalnya teman-teman ingin menggesernya ke sebelah kanan, kita tahan kontrol, kemudian tekan arah-arah yang ada pada keyboard. Posisinya berada di bawah shift. Seperti ini. Itu untuk melakukan scroll ya teman-teman. Atau dengan cara yang lain, teman-teman bisa menggunakan tombol kombinasi juga dengan cara tekan kontrol pada keyboard. Kemudian kita tekan klik kanan ya teman-teman. Seperti ini kita tarik. Saya ulangi. Tekan kontrol pada keyboard, kemudian klik kanan, dan kita tarik. Seperti ini. Ya, atau dengan cara yang lain, teman-teman bisa menggesernya dengan menggunakan scroll bar yang ada pada sisi sebelah kanan ini ya teman-teman, atau sisi pada bagian bawah. Kemudian bagaimana cara melakukan zoom, baik itu zoom in ataupun zoom out. Ya, untuk melakukan zoom in, teman-teman bisa menggunakan tombol kombinasi dengan cara tekan kontrol pada keyboard, kemudian klik kanan. Ya, tekan kontrol pada keyboard, kemudian klik kanan satu kali seperti ini. Dan untuk melakukan zoom out, teman-teman lakukan juga dengan menggunakan tombol kombinasi dengan menahan shift pada keyboard, kemudian klik kanan seperti ini. Nah, itu dia cara melakukan zoom in ataupun zoom out. Atau dengan cara yang lain, dengan cara yang lebih fleksibel, teman-teman tekan kontrol pada keyboard, kemudian kita geser scroll yang ada pada mouse ya teman-teman, seperti ini. Ini dia cara melakukan zoom in ataupun zoom out. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan zoom dengan cara memilih tools yang ada di sini ya teman-teman, pada icon kaca cembung. Teman-teman bisa klik saja, kemudian kita drag seperti ini. Kita cari area yang akan kita zoom seperti ini ya teman-teman. Ya.
Baik, sekarang kita masuk ke praktek ya teman-teman. Teman-teman sudah siap ya? Kita masuk ke praktek membuat ilustrasi seperti contoh ini. Kita mulai dari yang paling sederhana. Ya, pertama teman-teman tambahkan PNG yang sudah kami kirim. Kita import terlebih dahulu bahan-bahan latihan yang akan kita buat pada poster. Untuk menambahkan PNG yang sudah kami kirim, teman-teman bisa masuk ke menu file, kemudian teman-teman pilih yang import. Kemudian kita cari tempat penyimpanan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Untuk PNG-nya sudah kami kirim ya teman-teman, ada dua. Pertama kita tambahkan referensi warna yang akan kita gunakan. Caranya kami ulangi lagi, teman-teman bisa masuk ke menu file, kemudian pilih yang import, dan kita cari PNG yang akan kita masukkan ke dalam poster. Baik, sudah ya teman-teman. Silahkan teman-teman lakukan dengan cara yang saya buat tadi. Ya. Kami ulangi lagi teman-teman, caranya teman-teman masuk ke menu file, pilih yang import. Dan teman-teman cari saja filenya di tempat teman-teman yang sudah simpan ya teman-teman. Di sini kami simpan pada bagian data bagian D. Silahkan teman-teman import. Ya. Baik, sekarang kita akan membuat dokumen ya teman-teman, membuat background-nya. Kita akan membuat background-nya dengan cara kita ganti terlebih dahulu ukuran kanvas yang ada pada bagian tengah ini. Ini adalah ukuran A4 ya teman-teman, ukuran standar internasional. Nah, sekarang kita akan mengubah ukuran kanvas yang ini dengan ukuran potret atau ukuran 4:5 yang akan kita post di Instagram. Bagaimana cara mengubah ukuran dokumen yang ini? Caranya teman-teman bisa masuk ke menu file. Ya, teman-teman bisa klik pada menu file. Kemudian kita pilih yang dokumen properties. Nah, jika muncul seperti ini, pada bagian unit, teman-teman ganti menjadi pixel. Ya, kemudian di sini kita ganti ukurannya 1080 dan pada bagian height teman-teman ganti menjadi 1350 untuk ukuran portrait ya teman-teman, ukuran 4:5. 1080 dikali 1350 pixel. Ya. Baik, kami rasa sudah ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan background-nya dengan cara teman-teman klik pada bagian tools rectangle atau tools square. Pada icon kotak teman-teman bisa klik. Kemudian kita akan menyesuaikan ukuran background-nya dengan ukuran kanvas. Bagaimana caranya? Teman-teman klik pada bagian pojok kiri atas, kemudian tarik dan kita drag seperti ini. Ya. Kami ulangi. Caranya teman-teman bisa klik satu kali pada bagian sudut kiri atas, kemudian kita tarik, tahan klik kiri, kemudian kita drag. Nah, teman-teman sesuaikan saja ukuran background-nya dengan ukuran kanvas yang sudah kita buat. Dan buat teman-teman yang ingin membuat objek kotak secara sempurna, artinya antara panjang dan lebarnya sama sisi, teman-teman bisa menahan kontrol pada keyboard. Misalnya seperti ini. Untuk membuat kotak secara sempurna, artinya panjang dan lebarnya sama sisi secara presisi,
teman-teman bisa tahan kontrol pada keyboard. Berbeda halnya jika kita mendragnya tanpa menahan kontrol, maka dia akan membentuk objek kotak secara bebas ya teman-teman, bisa memanjang secara vertikal ya teman-teman, secara vertikal atau juga secara horizontal seperti ini. Nah, di sini kita tanpa menekan kontrol. Jika sudah, ya silahkan teman-teman tambahkan objek kotaknya terlebih dahulu supaya kita masuk pada bagian yang lainnya. Di sini saya sambil baca ya teman-teman, komentar teman-teman. Mohon maaf terlalu cepat ya, baik. Mohon ulang untuk mengatur ukuran kanvas. Oke, kita coba lagi. Untuk mengatur ukuran kanvas, teman-teman bisa masuk ke menu File dan pilih yang Dokumen Properties. Nah, di sini ada unit ya teman-teman, kita ganti menjadi pixel. Kemudian untuk ukurannya kita ganti di sini 1080. Kemudian pada bagian height teman-teman ganti menjadi 1350. Ini adalah ukuran 4:5 atau ukuran portrait, yang mana nantinya akan kita post di Instagram ya teman-teman. Kak, kalau gambar peletnya pas diimport berubah jadi abu ya. Nah, mungkin itu apa ya teman-teman? Style mungkin dari stylean Inkscape teman-teman. Dan biasanya itu ini tidak akan berubah ya teman-teman warnanya karena memang sudah kita ekspor menjadi PNG. Ya. Untuk link bahannya teman-teman bisa minta pada tim kami yang sudah kami share. Pada kemarin kita sudah share ya teman-teman. Silahkan teman-teman download terlebih dahulu bahan-bahannya. Ya, ganti warnanya gimana Kak? Baik, sekarang kita masuk untuk mengganti warna yang ada pada bagian objek background ini teman-teman. Pertama kita sesuaikan dulu ukurannya dengan ukuran kanvas. Untuk mengganti warnanya, di sini kita akan gunakan warna gradasi ya teman-teman dengan menggunakan efek gradient tool. Caranya teman-teman bisa klik pada bagian gradient tool. Ya. Dan pastikan teman-teman sudah menseleksi objek kotak yang sudah kita buat. Kami ulangi lagi teman-teman bisa seleksi objek kotak atau background-nya. Kemudian pilih yang gradient tool. Jika sudah, kita tarik saja dari atas ke bawah seperti ini. Ya. Untuk mengganti warnanya teman-teman bisa masuk ke bagian objek. Kemudian pilih yang fill and stroke. Nah, jika sudah, ya kami ulangi lagi. Dari awal ya teman-teman. Pertama kita undo dulu Ctrl Z. Untuk mengganti warnanya teman-teman, klik pada gradient tool. Kita akan menggunakan warna gradasi pada background-nya. Kemudian masuk ke menu objek. Ya, teman-teman pilih yang fill and stroke. Pada bagian atas teman-teman klik pada kotak kecil yang ada di bagian atas. Kemudian pilih yang pick color. Kami ulangi lagi teman-teman klik pada kotak bagian atas, kotak kecil. Kemudian pilih yang pick color. Untuk warnanya kita ambil dari referensi warna yang sudah kami share sebelumnya. Di sini kita gunakan warna biru. Ya, seperti ini. Jika teman-teman merasa bingung atau bahan latihannya belum di-download, silahkan teman-teman masukkan link, masukkan kode warna yang ini ya teman-teman, 19467 kemudian F-nya 3 kali. Buat teman-teman yang belum mendownload palette warna yang sudah kami siapkan, silahkan teman-teman masukkan kode warna yang ini 19467 kemudian F-nya 3 kali. Atau dengan cara yang lain,
dengan cara yang tadi kita ambil dari warna yang sudah kita buat dengan memanfaatkan Pick Color. Baik, kemudian pada bagian bawah ini kita akan mengganti warnanya dengan warna yang lain. Teman-teman bisa klik pada bulatan kecil, kemudian kita masuk ke Pick Color, dan kita ambil dari warna yang ini teman-teman. Nah, kodenya apa? Tadi sudah kami jelaskan. Buat teman-teman yang belum menambahkan pelet warna pada Inkscape, belum memasukkan pelet warna pada Inkscape, atau belum mendownloadnya, silahkan teman-teman masukkan kode warnanya. Pertama kita masuk ke Gradient Tool, kemudian teman-teman klik pada bagian kotak atas yang kecil, kemudian teman-teman silahkan masukkan pada bagian HSL kode yang ini 19467, kemudian F-nya 3 kali ya, 19467 dan F-nya 3 kali ya. Atau dengan cara yang tadi teman-teman tinggal mengambil warna dari dengan menggunakan Pick Color seperti ini. Baik, silakan teman-teman buat objek kotaknya dengan efek gradasi. Saya beri waktunya 10 detik ya teman-teman. Silakan teman-teman buat. Ya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan Inkscape versi yang 1.01 ya teman-teman. Kita cek dulu di sini saya menggunakan Inkscape versi yang 1.01. Ya. Nah, buat teman-teman yang merasa telat ataupun yang belum sempat, insya Allah nantinya akan kami share live streaming atau live rekaman ulang ya teman-teman sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silahkan teman-teman tonton. Karena keterbatasan waktu di sini kita sedikit ini ya teman-teman, sedikit lebih cepat, namun tetap secara santai ya teman-teman. Jika sudah, kita akan membuat objek kotak berwarna hitam seperti ini dengan lengkungan dengan menggunakan seperti lengkungan ya teman-teman. Bagaimana caranya? Seperti yang sebelumnya teman-teman tambahkan objek kotak, kemudian kita drag seperti ini. Nah, jika sudah, ya silahkan teman-teman tambahkan objek kotaknya pada bagian bawah dari background. Dan untuk warnanya kita ganti dengan warna hitam. Seperti yang sebelumnya teman-teman klik pada bagian yang Pick Color di bagian menu Fill and Stroke. Di sini ada Pick Color. Kita ambil warnanya dari warna referensi warna yang sudah kami share sebelumnya. Sekali lagi buat teman-teman yang belum memasukkan kode warnanya pada poster, untuk mengimportnya teman-teman masuk ke menu File, kemudian pilih yang Import. Kemudian kita cari referensi warna yang sudah kita simpan dan teman-teman tambahkan pada aplikasi Inkscape. Nah, seperti ini ya cara untuk mengimportnya. Atau dengan cara yang lain, teman-teman langsung saja masuk ke tempat penyimpanan dari referensi dari PNG yang sudah teman-teman simpan, kemudian kita drag, kita masukkan ke aplikasi Inkscape-nya. Baik. Selanjutnya, jika teman-teman sudah membuat objek kotak seperti ini, kita akan membuat lengkungan pada area tengah ya teman-teman, pada area tengah dari objek kotak ini. Bagaimana caranya teman-teman
masuk ke bagian objek, maksud kami ke bagian page. Ya, pertama teman-teman seleksi terlebih dahulu objek kotaknya, kemudian masuk ke page, pilih yang object to page. Nah, kami ulangi, teman-teman seleksi objek kotaknya, kemudian kita masuk ke page, pilih yang object to page. Dan jika sudah, teman-teman klik 2 kali pada objek kotaknya. Kita klik 2 kali. Nah, jika muncul seperti ini, di sini ada beberapa node ya teman-teman, ada 4 node. Kita akan menambahkan node pada bagian tengah untuk membuat lengkungan pada area yang ini. Caranya, teman-teman klik 2 kali pada area tengah. Dan untuk style dari nodenya kita ganti menjadi bentuk yang ini ya teman-teman. Kita pilih yang node auto smooth. Ya, kami ulangi, teman-teman klik 2 kali pada bagian tengah dari objek kotaknya. Kemudian kita ganti menjadi bentuk auto smooth. Ya. Langkah berikutnya teman-teman tinggal geser saja pada sisi sebelah kanan ya, seperti ini. Ya. Saya ulangi lagi, cara yang pertama kita tambahkan objek kotak seperti ini, kemudian teman-teman masuk ke bagian page, pilih object to page, kemudian klik 2 kali dan kita tambahkan nodenya pada area tengah. Dan untuk nodenya teman-teman ganti menjadi auto smooth, kemudian kita geser seperti ini. Ya. Seperti itu ya teman-teman, untuk mengganti warnanya seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi dengan menggunakan pick color. Nah, buat teman-teman yang sudah ketinggalan, insya Allah nantinya bisa disimak ulang. Untuk rekaman ulangnya insya Allah akan kami share setelah sesi live kita selesai. Baik, jika sudah seperti ini, kita akan membuat objek rumah seperti bentuk yang ini ya teman-teman. Caranya teman-teman tambahkan objek kotak lagi. Kita tambahkan objek kotak. Ya. Untuk melakukan scroll seperti yang sudah kami jelaskan di awal, silakan teman-teman praktekkan. Kemudian kita buat objek kotaknya. Ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya kita tidak akan bisa mengedit objek kotak ini sebelum kita konversikan terlebih dahulu dari objek menjadi page. Caranya seperti yang tadi, teman-teman masuk ke menu page, kemudian pilih yang object to page. Kemudian teman-teman klik 2 kali pada objek kotaknya. Maka di sini ada 4 node ya teman-teman. Sekarang node yang bagian bawah kita geser. Teman-teman klik saja pada kotak yang kecil yang ada di sebelah kanan paling bawah, kemudian kita geser. Demikian juga yang ada pada sebelah kiri, teman-teman geser. Nah, berikutnya kita akan membuat atap rumah yang seperti contoh ini dengan menggunakan objek segitiga. Caranya teman-teman klik pada bagian Start and Polygon. Tool Start and Polygon. Untuk cornernya kita ganti menjadi 3. Pastikan teman-teman menggunakan 3 ya teman-teman pada cornernya. Ya, berikutnya teman-teman tinggal drag saja seperti ini. Ya, silakan teman-teman, saya beri waktunya 10 detik.
Oh ya, sudah diklik. Sini saya baca beberapa komentar. Sudah klik object to page dan klik 2 kali di kotaknya, tapi tidak ada yang berubah. Baik, kita coba dengan cara yang lain. Pertama, teman-teman tambahkan objek kotaknya, atau dengan cara yang lain. Setelah teman-teman tambahkan objek kotaknya, teman-teman pilih yang edit page by node, tools edit page by node, kemudian pilih yang convert, kita konversikan menjadi page. Nah, ini alternatif lain dari masuk ke menu page, kemudian object to page. Dengan cara yang lain, teman-teman bisa masuk ke tools edit page by node, kemudian kita konversikan dengan cara mengklik pada bagian yang ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman geser saja node yang ada di sebelah kiri. Demikian juga node yang ada di sebelah kanan. Ya, seperti itu. Bang, buat segitiganya gimana? Ya, caranya teman-teman masuk ke tools start and polygon. Dan untuk cornernya kita ganti menjadi 3 ya. Di sini cornernya kita ganti 3. Berbeda halnya jika teman-teman menggunakan cornernya 5, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Di sini kita gunakan cornernya 3 saja untuk membuat objek segitiga. Nah, jika sudah, kita rapikan objek segitiga ini dengan objek kotak dengan menggunakan align and distribusi. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa masuk ke menu objek, kemudian pilih yang align and distribusi, kemudian klik pada bagian align and distribusi. Ini berfungsi untuk merapikan objek. Misalnya seperti ini. Teman-teman seleksi keduanya. Caranya kita tekan spasi pada, maksud kami shift, tekan shift untuk menyeleksi kedua objek ini. Kemudian teman-teman perhatikan pada bagian relative to kita ganti menjadi last selected. Pada bagian relative to teman-teman ganti menjadi last selected. Kemudian kita pilih yang center ya teman-teman, rata tengah. Nah, seperti ini. Ya, saya ulangi cara merapikan objek kotak dengan segitiga ini. Teman-teman seleksi dengan cara klik pada objek segitiga, kemudian tahan shift, kita klik lagi pada bagian objek kotak, kemudian masuk ke align and distribusi. Kemudian teman-teman pilih relative to menjadi last selected dan kita pilih yang center seperti ini. Ya, silakan teman-teman dibuat seperti yang sudah saya jelaskan. Baik. Nah, sekarang kita akan merapikan objek segitiga ini, teman-teman. Klik pada objek segitiga. Nantinya akan muncul beberapa arah ya, teman-teman. Di sini ada 8 penjuru. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, teman-teman bisa tarik pada area yang tengah ini ya, teman-teman. Kita seleksi, kemudian kita tarik. Ya, kemudian kita naikkan ke atas dengan cara menggunakan roll yang ada di keyboard. Posisinya berada di bawah shift. Kita posisikan berada di atas seperti ini. Berikutnya kita akan membuat efek seperti pantulan pencahayaan dari sinar rembulan ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat seperti efek pencahayaan dari sinar rembulan. Bagaimana caranya teman-teman? Gunakan bezier tool. Kita pilih yang bezier tool. Ya. Kemudian jika teman-teman sudah klik pada bagian bezier tool, kita buat garis untuk memotong
pada bagian sisi sebelah kiri dari objek segitiga. Ya, caranya teman-teman bisa klik satu kali, kemudian kita tarik. Nah, selanjutnya teman-teman klik untuk bagian yang lainnya. Ya, seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Pertama kita masuk ke Bezier Tool, kemudian klik satu kali, dan klik pada bagian yang lainnya. Kemudian teman-teman gabungkan garis ini dengan objek kotak kecil yang ini ya teman-teman. Jika sudah, kita akan seleksi antara garis ini dengan objek segitiga. Teman-teman tahan shift, kemudian kita klik pada objek segitiga. Jika sudah, teman-teman masuk ke bagian patch, kemudian pilih yang division. Ya, saya ulangi. Kita seleksi antara garis Bezier Tool, kemudian pada bagian objek segitiga. Selanjutnya teman-teman bisa masuk ke patch, pilih yang division. Baik, di sini sudah terpotong ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Sini sudah terpotong. Kita Ctrl Z lagi untuk mengembalikannya. Dan untuk warna yang ini kita ganti menjadi warna yang sedikit lebih terang agar terlihat seperti pantulan dari rembulan. Untuk mengubah warnanya, teman-teman bisa masuk ke Fill and Stroke. Dan pada bagian HSL, pada bagian huruf L, Illumination, teman-teman geser saja posisinya ke arah yang sedikit lebih cerah ya teman-teman. Kita buat objek kotaknya, objek yang sudah kita potong sedikit lebih cerah dari warna hitam yang objek segitiga. Seperti itu. Ya, silakan teman-teman buat objek segitiga atau yang sudah kami buat tadi dengan memotongnya menggunakan Bezier Tool ya teman-teman. Ya, saya beri waktunya 10 detik. Nah, jika terlalu cepat, teman-teman bisa tonton ulang live streamingnya. Insya Allah nantinya akan kami share setelah sesi live kita selesai. Ya, untuk memunculkan fill and stroke, caranya teman-teman masuk ke bagian objek, kemudian fill and stroke. Untuk memunculkan fill and stroke, teman-teman bisa masuk ke menu objek, kemudian pilih fill and stroke. Nah, di sini akan muncul tabel ya teman-teman. Kita sesuaikan saja warna yang kita butuhkan dengan cara menseleksi warna yang akan kita ganti warnanya. Dengan cara menseleksi objek yang akan kita ganti warnanya. Ya, seperti itu. Baik, jika sudah, kita berlanjut ke cara berikutnya. Nah, kemudian kita akan membuat jendela seperti ini, seperti contoh yang ini, dengan menggunakan objek kotak. Teman-teman klik pada bagian Tools, Square, kemudian kita buat objek kotak, dan kita konversikan lagi menjadi ke bentuk patch, seperti dengan cara yang sebelumnya. Teman-teman bisa klik pada bagian Tools, Edit Patch by Node. Ya, kemudian kita konversikan menjadi patch dengan cara mengklik pada bagian yang ini. Ya, kami ulangi lagi. Kita akan membuat bentuk jendela seperti ini dengan cara menggunakan objek kotak. Teman-teman bisa klik pada bagian icon kotak atau tools rectangle atau square. Kemudian teman-teman drag. Kita masuk ke Edit Patch by Node.
Dan di sini kita konversikan menjadi ke bentuk page. Selanjutnya teman-teman geser node yang ada di sebelah kiri ke kanan ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita geser lagi node yang ada di sebelah kanan sedikit ke kiri. Ya, jika sudah teman-teman pilih tools yang select and transform. Baik, silakan teman-teman buat, saya beri waktunya 10 detik. Ya. Oke, jika sudah, kita buat lagi objek kotak untuk memotong jendelanya dengan teman-teman masuk ke objek kotak atau tools rectangle, kemudian kita buat persegi panjang secara vertikal. Ya, mungkin supaya terlihat perbedaan warnanya kita ganti dengan warna yang lain. Teman-teman bisa pilih saja dengan warna yang ada di sini. Ini terserah. Misalnya kita buat warna merah. Kemudian objek kotak yang ini teman-teman kita duplikat, kita copy. Caranya bagaimana? Teman-teman tekan Ctrl plus D. Ya, kami ulangi. Untuk menggandakan objek kotak yang ini, untuk menggandakan objek kotak yang persegi panjang ini, caranya teman-teman duplikat dengan cara tahan Ctrl pada keyboard, kemudian plus huruf D. Nah, di sini sudah ada dua ya teman-teman. Kita Ctrl Z lagi untuk mengembalikannya. Nah, pada objek kotak yang kedua kita akan miringkan, kita rotasikan. Caranya teman-teman pilih pada bagian yang ini ya teman-teman. Kita rotasikan 90 derajat. Seperti ini. Kita buat bentuknya menjadi plus atau tambah. Ya. Kami ulangi lagi untuk membuat rotasinya. Pertama kita duplikat dulu Ctrl D, kemudian kita rotasikan 90 derajat seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman seleksi antara objek kotak yang ini dengan objek kotak persegi panjang secara vertikal. Teman-teman seleksi, tahan Shift, kita seleksi keduanya. Jika sudah, teman-teman bisa pilih yang Union, masuk ke Patch, untuk menggabungkannya pilih Union. Nah, di sini sudah menjadi satu kesatuan ya teman-teman. Kami ulangi lagi, untuk menggabungkan antara kedua objek kotak ini, teman-teman seleksi, tahan Shift, seleksi keduanya, kemudian masuk ke Patch, pilih yang Union. Baik. Kemudian kita perkecil dengan cara teman-teman klik pada bagian arah. Di sini kan ada beberapa arah nih. Ini ada 8 arah, 8 penjuru arah. Teman-teman klik pada bagian bawah. Kemudian tahan Ctrl agar bentuknya menjadi presisi. Tahan Ctrl. Berbeda halnya jika teman-teman mengecilkannya tanpa menahan Ctrl, maka bentuknya akan fleksibel ya teman-teman. Dia akan membentuk secara bebas. Sini kita tahan Ctrl. Kemudian teman-teman seleksi dengan objek kotak yang sudah kita buat. Kemudian teman-teman pilih yang align and distribusi. Kita gunakan perataan. Kita gunakan rata tengah seperti ini. Jika sudah, kita akan memotongnya dengan masuk ke patch, kemudian pilih yang difference. Ya, saya ulangi lagi. Teman-teman seleksi antara bentuk icon plus dengan objek
bentuk kotak ya teman-teman. Kita seleksi keduanya dengan cara tahan shift, kemudian teman-teman gunakan perataan. Kita gunakan rata tengah, kemudian masuk ke page, pilih yang difference. Baik, selanjutnya kita zoom out. Untuk warnanya kita ambil dari warna yang sudah kami share sebelumnya. Teman-teman masuk ke fill and stroke, pilih yang fix color dan kita sesuaikan dengan warna yang kita sudah buatkan. Kita gunakan warna kuning. Ya, kemudian teman-teman posisikan objek kotaknya berada di sini ya teman-teman. Kita buat jendelanya. Ya, silakan teman-teman kerjakan. Saya beri waktunya 15 detik. Baik, mungkin itu dulu sesi pertama kita pada kali ini. Selanjutnya saya sebelum kita tutup sesi pertama kali ini, di sini saya akan menyampaikan kode sertifikat ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman catat karena nantinya kode sertifikat ini akan kita gunakan untuk link akses sertifikat yang akan kami share setelah ini. Untuk kode sertifikatnya kami gunakan 2 kata. Untuk kata pertama saya akan menyampaikannya dan untuk kata kedua nantinya akan disampaikan oleh Mas Muhammad Teguh. Ya, untuk kodenya teman-teman silahkan catat. Kata pertama adalah siap. SIAP. Ya. Untuk kode pertama, kata pertama adalah SIAP. Nah, silakan teman-teman catat dan jangan sampai lupa. Baik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Cek. Baik. Terima kasih buat Mas Hairul April. Untuk sesi pertamanya, oke, cek suara saya apakah masuk teman-teman? Apakah suara saya masuk? Boleh minta feedbacknya di kolom chat. Nah, kali ini kita masuk ke sesi break sebentar ya teman-teman. Kita break beberapa menit, mungkin 5-10 menit. Beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Tadi kan ada ada banyak banget chat yang masuk. Di sini menyampaikan materinya terlalu cepat, kemudian tidak bisa mengikuti, ada halangan dan lain-lain. Jadi perlu teman-teman ketahui untuk videonya atau live YouTube kita pada pagi hari ini, insya Allah teman-teman bisa mengakses ulang sampai dengan pukul 17 WIB atau sampai dengan pukul 5 sore ya. Tapi waktu Indonesia bagian barat teman-teman. Jadi kalau di sini teman-teman ada yang dari wilayah lain, misalkan wilayah timur yang cepat 1 jam, nanti bisa menyesuaikan ya. Jadi kita masih bisa buka YouTube-nya, teman-teman masih bisa akses sampai pukul 5 sore. Jadi teman-teman bisa lihat step by step, bisa di pause ketika terlalu cepat. Teman-teman bisa juga menyeting YouTube-nya agar tidak terlalu cepat. Oke, maaf ya teman-teman, mungkin ada suara noise yang masuk, kebetulan lagi di luar. Oke, insya Allah aman ya teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman tadi yang nggak bisa ngikutin kecepatan, bisa diputar ulang dan bisa di pause di YouTube-nya step by step sesuai dengan yang teman-teman nyaman di situ. Oke. Kalau kita ulang terus, misalkan dari pertama sampai dengan akhir kita ulang-ulang terus, nanti materinya bakal
apa ya istilahnya itu nggak tersampaikan dengan maksimal. Bahkan bisa dibilang sedikit insight yang teman-teman dapatkan kalau kita ulang-ulang terus karena waktu kita terbatas. Kita insya Allah sampai pukul 11. Oke, di sini insya Allah untuk masalah-masalahnya insya Allah udah uh, aman ya teman-teman ya. Nah, adapun untuk kode sertifikatnya tadi, seperti yang sudah kami infokan, mohon teman-teman jangan menginfokan kepada yang lain. Jadi teman-teman di sini cukup nanti teman-teman cukup mencatatnya sendiri. Untuk kodenya itu kecil semua ya teman-teman. Kecil semua. Oke, mohon teman-teman jangan chat kodenya di kolom komentar ya. Jangan sampai teman-teman udah capek-capek ikut, ternyata kodenya bisa diakses sama mereka yang nggak ikut sampai dengan selesai. Jadi kita menghargai effort teman-teman di sini. Oke, insya Allah ya gitu ya. Jadi biarkan sertifikat kita itu memang dikhususkan atau diberikan kepada yang berhak. Oke, mungkin itu ya informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Mohon persiapkan dengan baik, mulai dari device-nya atau nanti bahan-bahan yang sudah kami siapkan, biar teman-teman bisa ngikutin. Oke, itu saja. Saya kembalikan kepada Mas Khairul April. Kepada Mas Khairul April dipersilakan, Mas, untuk melanjutkan sesi kedua. Oke, bismillah. Di sini saya izin share screen. Ya, kembali teman-teman kita lanjutkan materi kita. Karena waktu kita sangat singkat ya teman-teman. Insya Allah di sini saya akan jelaskan secara cepat. Buat teman-teman yang mungkin nantinya akan terlambat, bisa disimak ulang rekaman materi yang akan kami share setelah ini. Baik, kita sudah sampai pada membuat ilustrasi rumah ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan menduplikat objek kotak yang ini. Teman-teman tahan kontrol pada keyboard. Ya, kemudian kita tekan Ctrl D. Tahan kontrol pada keyboard plus huruf D. Baik, jika sudah, langkah berikutnya kita akan membuat cerobong asap ya teman-teman, seperti contoh ini, dengan menggunakan objek kotak. Teman-teman drag, dan untuk warnanya kita ganti. Teman-teman bisa pilih yang pick color seperti yang sebelumnya. Kita ambil warnanya dari warna hitam ya teman-teman. Ya, berikutnya teman-teman duplikat lagi, Ctrl D. Ya, di sini sudah ada dua objek kotak, dan objek kotak yang kedua ini kita kecilkan. Kemudian kita buat sedikit lebih lebar seperti ini. Nah, jika sudah, kedua objek kotak ini teman-teman seleksi keduanya, tahan Shift, kita gunakan Align Center. Kemudian teman-teman bisa klik kanan, kita pilih Group. Ya, silakan teman-teman, saya beri waktunya 5 detik. Ya, pertama kita buat objek kotak, kemudian teman-teman tambahkan objek kotak berikutnya. Kita seleksi keduanya, masuk ke Align dan distribusi, dan kita gunakan Align Center. Klik kanan, pilih Group. Ya, seperti itu.
Jika sudah, teman-teman bisa klik pada bagian yang sudah kita buat. Nah, kemudian bisa teman-teman perhatikan di sini, teman-teman lihat ada beberapa penjuru ya. Kita akan merotasikan objek kotak ini untuk memiringkannya dengan cara teman-teman klik satu kali lagi, maka bentuknya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Saya ulangi, pertama kita klik satu kali, kemudian kita klik lagi satu kali lagi agar memunculkan rotasi seperti ini. Kemudian teman-teman geser menjadi miring. Jika sudah, kita klik lagi satu kali lagi untuk mengecilkannya, dan kita posisikan berada di atas ya teman-teman, seperti ini. Baik, berikutnya kita akan membuat pada bagian belakang rumahnya dengan menggunakan objek kotak lagi. Teman-teman tambahkan objek kotak, kemudian kita edit lagi dengan menggunakan edit page by node. Teman-teman masuk ke edit page by node, kemudian kita konversikan menjadi bentuk page, dan sekarang kita geser pada bagian sisi sebelah kiri bawah ya teman-teman, sisi kanan bawah, dan yang ini kita turunkan sedikit ke bawah. Ya, jadinya bentuknya seperti ini. Berikutnya kita akan membuat atap rumahnya. Teman-teman drag objek kotaknya, kita buat persegi panjang. Kemudian pilih yang Tools, Select and Transform. Ya, jika muncul seperti ini, kita klik lagi satu kali lagi, dan kita rotasikan. Dan untuk warnanya kita ganti menjadi warna yang sedikit lebih terang. Teman-teman bisa masuk ke Fill and Stroke. Nah, buat teman-teman yang merasa terlalu cepat, teman-teman bisa nonton ulang rekaman sesi live kita pada kali ini yang insya Allah akan kami share setelah ini. Jika sudah teman-teman, kita kecilkan objek kotak yang ini. Baik, di sini objek kotaknya masih terlalu besar ya. Kita kecilkan lagi jendela rumahnya. Kemudian teman-teman seleksi secara keseluruhan dengan cara tahan klik kiri, kemudian kita drag seperti ini. Kita seleksi secara keseluruhan dan pilih klik kanan, kita klik kanan dan pilih group. Di sini sudah menjadi menyatu ya teman-teman. Kemudian kita kecilkan objek rumahnya dan kita posisikan berada di sebelah kanan ya teman-teman, seperti ini. Ya, silakan teman-teman lakukan dengan cara sebelumnya yang sudah saya buat. Saya beri waktunya 10 detik. Ya. Baik, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan membuat ilustrasi danau ya teman-teman, seperti pada contoh. Di sini ada seperti danau. Bagaimana cara membuatnya? Kita tambahkan objek kotak lagi. Caranya cukup sederhana teman-teman, tambahkan objek kotak persegi panjang dan kita masuk ke gradient tool. Dan untuk warna gradasinya kita pilih yang radial gradient. Kami ulangi lagi teman-teman. Seleksi objek kotaknya, kemudian masuk ke gradient tool. Dan untuk efek gradasinya kita pilih yang radial gradient. Nah, jika seperti ini, pada titik tengah kita ganti warnanya dengan
warna biru. Kita ambil warnanya dari warna background. Namun kita buat sedikit lebih cerah ya teman-teman. Teman-teman klik pada bagian kotak kecil yang ada di tengah. Kita buat lebih cerah. Dan untuk warna luar dari sisi tengah kita ganti dengan warna yang sama. Teman-teman pilih pick color. Kita sesuaikan dengan warna background yang ada di atas. Nah, jika sudah, kita akan memindahkan objek kotak ini berada di bawah. Bagaimana caranya teman-teman bisa pilih yang ini ya teman-teman, kita posisikan back down, kita pilih, kita klik 2 kali. Nah, teman-teman posisikan objek kotaknya berada di paling bawah seperti ini. Ya. Dan ini bisa teman-teman lihat di sini objek kotaknya melebihi batas background ya teman-teman. Ini tidak mengapa, nantinya akan kita rapikan dengan menggunakan set clip di akhir proses pengerjaan desain kita. Jadi nggak apa-apa misalnya kalau misal objek kotaknya terlalu berlebihan seperti ini. Baik, sekarang kita masuk cara membuat seperti bukit ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat. Kita akan membuat bukit seperti ini. Nah, dan ini juga bebas, silahkan teman-teman kreasikan saja bentuk bukitnya dengan menggunakan Bezier Tool. Teman-teman pilih Bezier Tool. Nah, untuk menggunakan Bezier Tool, teman-teman klik 1 kali, kemudian klik pada bagian yang lainnya, kemudian kita tarik seperti ini. Maka di sini dia akan bisa membentuk lengkungan ya teman-teman. Nah, garis yang pertama kita buat melengkung, maka pada garis berikutnya juga akan melengkung seperti ini. Ya, kemudian teman-teman klik lagi pada bagian yang lainnya. Ini juga bebas, silahkan teman-teman kreasikan saja bentuknya sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya, kami ulangi cara menggunakan Bezier Tool. Teman-teman bisa klik 1 kali, kemudian kita tarik, dan klik pada bagian yang lainnya, teman-teman tahan klik kirinya, maka bentuknya akan menjadi melengkung seperti ini. Jika sudah, kita klik pada bagian yang lainnya, dan kita bentuk dengan membuat seperti pegunungan ya teman-teman, seperti perbukitan. Nah, caranya seperti itu. Kemudian di sini ada garis ya teman-teman, garis hitam. Ini kita sebut sebagai stroke atau juga outline. Nah, sekarang kita akan menghapus stroke ini atau warna luar dari objek, dari fill. Bagaimana cara menghapusnya? Teman-teman bisa klik pada garis hitam ini. Kemudian kita masuk ke stroke pen, dan teman-teman pilih yang icon tanda silang ya teman-teman, no pen, kita pilih yang ini. Ya, maka di sini sudah hilang ya teman-teman outline-nya atau garis luarnya. Sekarang kita akan menambahkan fill atau warna dalam dari objek. Teman-teman masuk ke fill, kemudian kita ganti warnanya, klik pada bagian yang ini. Dan untuk warnanya kita ambil dari warna hitam. Teman-teman bisa gunakan pick color. Ya, kemudian posisikan pick color-nya pada objek yang berwarna hitam seperti ini. Ya, silahkan teman-teman buat seperti yang sudah saya jelaskan. Saya beri waktunya 10 detik. Ya. Nah, jika sudah, objek yang ini kita pindahkan berada di bawah. Teman-teman bisa lakukan seperti yang sebelumnya.
kita pilih yang page down dan kita posisikan berada di paling belakang, dan untuk warnanya kita ganti sedikit lebih cerah ya teman-teman, seperti ini. Kemudian jika sudah, silahkan teman-teman duplikat lagi objek yang ini dengan cara tekan Ctrl plus huruf D. Maka di sini sudah ada 2 objek, dan yang ini kita pindahkan, kita balikkan dari kiri menjadi kanan. Teman-teman pilih yang flip ya teman-teman, kita pilih yang ini. Dan warnanya kita buat lagi lebih cerah. Selanjutnya kita posisikan berada di paling bawah. Ya, silahkan teman-teman, saya beri waktunya 10 detik. Baik, sekarang kita akan menambahkan objek bulan pada area sebelah sini ya teman-teman. Kita akan menambahkan objek bulan pada area sebelah sini. Ya, silakan teman-teman masukkan objek bulan yang sudah kita masukkan ke dalam Inkscape. Silakan teman-teman import bagi yang belum memasukkannya dengan cara masuk ke file, kemudian pilih import, dan kita cari gambar yang sudah kita simpan. Kemudian kita kecilkan, teman-teman tahan kontrol. Ya, klik pada bagian pojok kanan bawah, tahan kontrol untuk membuat bentuk secara presisi. Dan ini kita posisikan berada di atas ya. Nah, seperti ini. Ya baik, silahkan teman-teman buat. Sebelum kita beralih membuat bentuk pohon seperti ini ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang merasa telat ataupun tidak bisa mengikuti karena terlalu cepat, teman-teman bisa menyimak rekaman ulang materi pada sesi live kita pertemuan kali ini. Insya Allah kita share setelah video ini selesai. Setelah sesi live kita selesai ya. Ya. Selanjutnya kita akan membuat bentuk pohon seperti ini dengan cara menggunakan objek segitiga. Teman-teman pilih yang tools yang ini ya, pada bagian star and polygon. Kita buat objek segitiga, kita drag, dan kita konversikan menjadi ke bentuk pad supaya bisa diedit. Ya, teman-teman bisa pilih yang pada bagian convert. Nah, di sini ada 6 node ya teman-teman. Kita tarik pada node yang paling bawah. Kita bentuk seperti ini. Kemudian teman-teman duplikat lagi. Kita Ctrl D. Ya, kemudian kita buat menjadi 3. Teman-teman duplikat lagi atau kita gandakan, Ctrl D. Nah, jika sudah, teman-teman seleksi secara keseluruhan. Kita seleksi secara keseluruhan, klik kanan, pilih group. Kita ulangi lagi. Klik kanan, kemudian pilih group. Baik, di sini sudah menjadi satu kesatuan. Berikutnya kita tambahkan objek kotak untuk membuat batang pohonnya seperti ini. Jika sudah, teman-teman seleksi lagi secara keseluruhan. Ya, silakan teman-teman buat, saya beri waktunya 10 detik.
Ya, di sini ada pertanyaan, maaf Mas, kok pas dipindahin gambarnya ke kanvas, tapi gambarnya tertimpa kanvas. Ya, untuk memindahkannya teman-teman bisa klik pada bagian yang ini ya teman-teman, kita posisikan ini berada di atas. Teman-teman bisa pilih yang page up. Nah, buat bulannya yang berada di belakang kanvas, teman-teman tinggal posisikan saja objek bulannya berada di atas ya, misalnya seperti ini. Kita ulangi lagi. Kalau teman-teman mengalami hal seperti ini, tiba-tiba kok bulannya nggak kelihatan ya, seperti itu, teman-teman nggak usah panik. Kita posisikan saja berada di atas dengan cara klik pada bagian page up. Nah, seperti ini, sehingga bulannya sudah muncul ya teman-teman. Baik, berikutnya kita perbanyak objek pohon ini, kita sesuaikan dulu warnanya dengan warna hitam. Teman-teman masuk ke fill, kemudian kita ambil warna dari warna hitam seperti ini. Teman-teman perkecil objek kotaknya, maksud kami bentuk pohonnya kita perkecil. Kemudian kita perbanyak dengan cara tekan Ctrl plus huruf B seperti ini. Kita buat menjadi 3. Ya, jika sudah kita grup secara keseluruhan. Ya. Baik, berikutnya kita akan membuat objek bangku ya teman-teman seperti ini. Kita akan membuat bentuk seperti bangku dengan menggunakan objek kotak. Pertama teman-teman buat objek persegi panjang. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di bagian pojok kanan atas. Di sini ada bulatan kecil ya teman-teman. Ini kita bisa mengatur radiusnya agar membentuk seperti lengkungan seperti ini. Teman-teman bisa geser saja yang ada pada bulatan kecil, kita geser untuk membuat lengkungan atau radius. Nah, jika sudah kita perbanyak, teman-teman tekan Ctrl plus huruf D. Nah, untuk merapikannya, kita seleksi secara keseluruhan, kemudian kita masuk ke align and distribusi. Teman-teman rapikan dengan menggunakan center seperti ini. Ya, silahkan teman-teman. Saya tunggu waktunya, saya beri waktunya 10 detik. Silahkan teman-teman kerjakan seperti bentuk ini. Baik, karena waktu kita ini sudah selesai, sebenarnya sudah selesai waktu kita sampai pukul 10.20. Qadarullah di sini belum selesai ya teman-teman. Di sini saya akan jelaskan secara cepat buat teman-teman yang tertinggal. Silakan teman-teman tonton rekaman ulangnya. Berikutnya kita buat objek kotak. Kemudian teman-teman duplikat lagi untuk membuat sisi sebelah kanan seperti ini. Dan kita duplikat lagi untuk membuat kaki dari bangkunya. Kita posisikan, kita buat lebih kecil. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan seperti ada magnet ya teman-teman, daya lengketnya. Dan ini kadang mengganggu kita dan kadang juga sangat membantu ketika kita ingin merapikan objek. Namun di sini menurut saya terlalu mengganggu. Bagaimana caranya agar daya lengket ini atau magnet ini hilang? Teman-teman bisa klik pada bagian pojok kanan atas, kita nonaktifkan daya magnetnya. Maka di sini teman-teman bisa lihat sudah hilang ya daya magnetnya, tidak ada lagi. Ya, berikutnya teman-teman perkecil, kita buat objeknya lebih kecil. Kita untuk membuat kaki bangkunya.
Ya, kemudian teman-teman seleksi secara keseluruhan dan kita pilih grup. Dan kita posisikan ini berada di bagian sini ya teman-teman. Oke, berikutnya kita buat pagar dari rumahnya seperti ini dengan menggunakan objek kotak juga seperti yang sebelumnya. Dan yang ini radiusnya kita buat menjadi kotak. Kita geser ke atas agar menjadi bentuk kotak. Kemudian kita edit dengan menggunakan edit page by node. Teman-teman konversikan menjadi bentuk page. Kemudian kita tambahkan nodenya pada bagian atas untuk membuat bentuknya menjadi lancip. Klik 2 kali, kemudian kita tarik. Ya. Kami ulangi lagi. Pertama teman-teman tambahkan objek kotak, kita buat persegi panjang seperti ini. Kemudian kita edit dengan menggunakan edit page by node. Dan di sini teman-teman pilih menjadi convert, kita konversikan menjadi bentuk page. Kita klik pada bagian yang di tengah untuk membuat bentuknya menjadi lancip seperti ini. Nah, jika sudah, kita perbanyak saja objek kotaknya dengan cara tekan Ctrl D. Kemudian tahan. Teman-teman tahan klik kiri kemudian tekan spasi. Tahan klik kirinya kemudian tekan spasi seperti ini. Ya, kemudian kita buat lagi. Nah, jika sudah teman-teman bisa grup secara keseluruhan. Dan kita kecilkan, kita posisikan berada di sekitar objek rumah ya teman-teman seperti ini. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai membuat ilustrasinya. Sekarang kita akan menambahkan teksnya. Kita akan menambahkan headline dan body teksnya. Untuk tema konten kita pada kali ini, kita ambil dari sebuah hadis yang mana ini sebagai nasihat juga teman-teman buat kita dan sebagai tamparan keras juga buat kita yang dahulunya rajin beribadah, namun sekarang sudah meninggalkannya atau bahasa istilah syar'inya adalah futur. Untuk menambahkan headline-nya atau judulnya, teman-teman bisa masuk ke tools text tool ya teman-teman. Ini kita sebut text tool. Pada icon huruf A, teman-teman klik pada icon huruf A. Kemudian kita klik pada bagian yang ini. Kemudian kita buat judulnya. Kita ketik nasihat. Silahkan teman-teman masukkan judulnya, kita klik nasihat. Dan untuk warnanya, kita ganti menjadi warna putih. Teman-teman bisa masuk ke fill and stroke. Dan pada bagian HSL, teman-teman di sini ada huruf L, kita posisikan menjadi bentuk, kita geser menjadi ke arah yang lebih cerah, atau dengan cara yang lain teman-teman pilih pada bagian color yang putih yang ada di sini ya teman-teman. Kemudian kita perbesar, ya kita edit lagi, teman-teman klik pada text tool, dan untuk fontnya kita ganti menjadi font Sun Beach. Ini juga sudah kami share ya teman-teman di grup. Silahkan teman-teman tambahkan, atau yang belum menginstalnya silahkan diinstal terlebih dahulu. Ya, berikutnya kita duplikat lagi Ctrl D untuk menggandakan teksnya. Kemudian kita blok dengan cara Ctrl A. Kemudian untuk font yang ini kita ganti menjadi font tahu. Dan kita ganti teksnya menjadi kiri ya teman-teman seperti ini. Ya.
Baik, berikutnya kita akan menambahkan body text-nya. Pertama, teman-teman masuk ke text tool. Kita ketik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk warnanya kita ganti menjadi warna putih. Dan untuk fontnya, teman-teman blok Ctrl A, kemudian kita ganti menjadi font Montserrat. Nah, kemudian teman-teman kita kecilkan dan kita posisikan teksnya berada di tengah ya teman-teman. Kita masuk ke align and distribusi. Kita gunakan center. Ya, mohon maaf ya teman-teman kalau terlalu cepat karena memang waktu kita sudah habis. Nantinya buat teman-teman silahkan diikuti ulang rekaman ulangnya. Ya, berikutnya kita akan menambahkan matan dari hadisnya. Janganlah seperti si fulan dahulu ia rajin sholat malam namun sekarang meninggalkannya. Ya, bagaimana membuat teks dalam bentuk deskripsi? Teman-teman bisa klik pada text tool, kemudian kita drag seperti ini. Ya, kami ulangi, untuk membuat teks dalam bentuk deskripsi atau teksnya dalam bentuk paragraf yang kalau teksnya satuan, teman-teman tidak perlu menggunakan teman-teman tidak perlu harus mendragnya. Namun kalau teksnya panjang seperti ini, kita gunakan dengan cara mendragnya seperti ini, kita tahan. Kemudian kita masukkan teksnya. Janganlah seperti si fulan dahulu ia rajin sholat malam namun sekarang meninggalkannya. Baik, kemudian kita atur barisnya menjadi 3 baris. Untuk mengaturnya teman-teman tinggal tarik saja kotak kecil yang ada di pojok kanan bawah seperti ini. Dan untuk warnanya kita ganti menjadi warna putih. Dan untuk fontnya kita ganti menjadi font Montserrat. Dan stylenya kita ganti menjadi bold. Teman-teman blok dengan cara Ctrl A. Di sini font stylenya kita ganti menjadi bold. Ya. Seperti ini. Kemudian kita buat teks ini menjadi rata tengah ya. Bagaimana cara membuat rata tengah teksnya? Teman-teman bisa masuk pada bagian yang ini ya. Kita buat menjadi rata tengah seperti ini. Ya, teman-teman pilih bentuk teksnya menjadi rata tengah. Kemudian kita akan memberikan warna lain pada teks rajin dan meninggalkannya seperti yang ini sebagai taukid atau penekanan dari isi konten yang kita sampaikan. Untuk warnanya kita ganti menjadi kuning, teman-teman seleksi saja warna yang akan kita ubah, kemudian kita pilih warna kuning ya, seperti ini. Kita cari warna kuning dan pada bagian teks meninggalkannya kita ganti juga menjadi warna kuning seperti ini. Ya, kita posisikan berada di atas. Kemudian teks yang ini teman-teman perkecil lagi. Kita tahan kontrol agar bentuknya menjadi presisi. Kemudian kita rapikan dengan menggunakan rata tengah. Nah, sebisa mungkin ini juga penting ya teman-teman. Ketika kita menempatkan teks, jangan sampai teksnya menimpa background seperti ini. Agar terlihat lebih nyaman dipandang ya teman-teman. Kita cari ruang kosong untuk penempatan teksnya. Kemudian teman-teman duplikat teks yang ini. Kita masukkan referensi dari hadis yang kita gunakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dan untuk posisinya kita pindahkan berada di tengah ya seperti ini. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi teksnya. Kita buat tulisan Z untuk mengilustrasikan orang yang berada di dalam rumahnya sedang tidur. Seperti ini. Nah, teman-teman, rotasikan saja. Baik. Ininya kita pindahkan sedikit ke bawah, kita geser. Ya, berikutnya kita akan menambahkan seperti bentuk bintang ya teman-teman, seperti ini. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa masuk ke Bezier Tool. Kita masuk ke Bezier Tool, kemudian di sini ada Shape. Kita ganti bentuk shape-nya menjadi ellipse. Kemudian teman-teman klik 2 kali. Ya, kami ulangi. Kita masuk ke Bezier Tool, untuk shape-nya kita ganti menjadi ellipse agar setiap sudutnya menjadi lancip. Klik pada bagian yang lainnya, kemudian tekan space. Nah, jika bentuknya seperti ini, kita akan ini terlalu apa ya teman-teman? Kita akan membuatnya sedikit lebih kurus atau sedikit lebih lancip. Caranya teman-teman klik 2 kali, kemudian kita geser bulatan kecil. Kita buat menjadi lebih lancip lagi seperti ini. Kemudian teman-teman duplikat, Ctrl D, kita rotasikan menjadi berbentuk icon plus. Kemudian kita grup dan kita rotasikan, dan untuk warnanya kita ganti menjadi warna putih. Nah, untuk membuat efek seperti cahaya, teman-teman duplikat lagi, Ctrl D, kita masuk ke fill, blurnya kita tambahkan. Teman-teman tambahkan blurnya, kita buat 50 saja. Seleksi keduanya, kemudian pilih grup. Kemudian kita perkecil. Ya, teman-teman silahkan perbanyak dengan cara kita Ctrl D. Kemudian kita posisikan pada tempat yang lain. Tahan klik kiri, kemudian kita spasi. Tekan spasi, tahan klik kiri. Kemudian teman-teman spasikan seperti ini. Baik. Kemudian kita buat seperti bintang yang sedang jatuh ya teman-teman. Dengan menggunakan Bezier Tool dan shape-nya kita ganti menjadi ellipse. Silahkan teman-teman buat garis lurus seperti ini. Dan kita atur sedikit lebih lancip ya teman-teman, seperti ini. Kemudian warnanya kita ganti menjadi warna putih. Dan kita duplikat lagi, blurnya teman-teman tambahkan agar terlihat seperti bercahaya ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita grup, kita pindahkan pada bagian yang ini. Nah, jika sudah, kita akan merapikan bentuk area yang keluar ataupun objek yang keluar dari background. Bagaimana cara merapikannya? Teman-teman bisa grup secara keseluruhan. Kami ulangi, kita seleksi secara keseluruhan. Kemudian pilih grup. Ya, kita pilih grup. Kemudian teman-teman buat lagi objek kotaknya. Kita timpakan sesuai dengan ukuran dari background-nya. Di sini ukurannya 4:5. Kita buat objek kotak berukuran 4:5. Ya, sebelum itu teman-teman aktifkan teman-teman aktifkan daya magnetnya atau daya lengketnya. Kemudian kita buat objek kotak. Kita drag seperti ini. Nah, jika sudah,
teman-teman tahan shift, kita seleksi dengan objek yang keluar dari area background, klik kanan dan set clip. Maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai. Untuk menyimpannya dalam bentuk PNG, teman-teman bisa tekan untuk menyimpan filenya dalam bentuk PNG. Teman-teman bisa tekan Ctrl plus Shift plus huruf E. Ya, kami ulangi. Tekan Ctrl plus Shift plus huruf E. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, pastikan teman-teman klik pada bagian selection. Ya, tadinya di custom kita ganti menjadi selection, kemudian kita export. Nah, untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa cek di sini. Kita coba cek ya teman-teman. Tadinya, ya kita cek di. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Baik, dan untuk menyimpan file mentahannya, agar ketika teman-teman ingin mengeditnya, kita juga bisa mengeditnya di lain waktu, maka teman-teman harus simpan file mentahannya dengan cara masuk ke file, kemudian pilih yang save. Ya, masuk ke file, kemudian pilih save. Nah, ini teman-teman, jika ingin mengeditnya kembali, teman-teman tinggal membuka file yang sudah kita simpan. Baik, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu cepat. Buat teman-teman yang tertinggal, silahkan ikuti rekaman ulang yang akan kami share setelah ini.